Bab 1084. Ilmuwan gila. Saat ini ekspresi wajah Satan juga ikut berubah drastis. Dia berbicara dengan terkejut, "Tuan Yang. Dia adalah salah satu dari orang-orang itu." Ekspresi wajah Jerry semakin berubah menjadi sangat buruk saat mendengar lontaran kata Satan. Dia juga sedikit terkejut kalau Satan memberitahu dirinya kalau orang ini adalah orang-orang yang berhubungan dengan pemimpin Red Dust di hadapan orang itu langsung. Berabri orang inilah yang membayar Red Dust untuk memancing kedatangannya kemari. "Siapa kamu?" tanya Jerry. Orang itu kelihatannya berumur 50-an tahun. Tapi tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jadi hal ini hanya ada dua kemungkinan. Pertama, orang ini bukanlah orang yang ahli dalam bela diri. Jadi tidak ada aura apapun dalam tubuhnya. Kedua, kekuatan orang ini jauh di atasnya. Tingkat kekuatan yang belum pernah disentuh oleh Jerry sama sekali. Jika dibandingkan, Jerry lebih percaya dengan kemungkinan yang pertama. Tapi orang itu sudah berhubungan dengan pemimpin Red Dust untuk memancing dirinya datang ke kantor pusat Red Dust dan memberikan pemimpin sebuah obat yang membuat orang lepas kendali. Jadi bagaimana mungkin dia hanya orang biasa saja? Dia tahu seberapa kuat kekuatan yang Jerry miliki. Tapi dia masih berani memancing dirinya datang kemari dan juga muncul di hadapannya sendirian. Apakah dia adalah orang-orang yang melakukan eksperimen pada Master Puncak Alam Dewa? Rasa terkejut dalam diri Jerry semakin bertambah saat memikirkan hal ini. Jika dilihat dari reaksi yang kamu berikan, sepertinya kamu sudah menebak siapa aku. Pria parubaya itu berbicara pada Jerry sambil tertawa, "Kamu bisa panggil aku Profesor Black." "Profesor Black." Respon yang diberikan oleh Satan sangatlah besar. Dia terlihat sedikit ketakutan saat melihat Profesor Balke. Jerry baru pertama kali mendengar nama ini. Kelihatannya Profesor Black hanya panggilannya saja. "Apakah kamu yang memberikan obat itu pada pemimpin Red Dust?" tanya Jerry. Profesor Black tersenyum. Menggelengkan kepala, "Bisa dibilang dia sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli obat itu denganku." Jerry merasa bingung. Dia tidak bisa menebak Profesor Black sama sekali. Orang ini terlihat begitu bekerja sama padanya dan menjawab semua pertanyaan yang dia tanyakan. Dia tidak memiliki aura kekuatan sama sekali. Tapi Jerry merasakan sebuah bahaya yang besar dari tubuh orang ini. Sempurna. Benar-benar sempurna. Profesor Black melihat ke arah Jerry dengan tatapan mata yang begitu menikmati. Dia adalah Profesor Black. Seorang ilmuwan yang pandai dalam menggunakan teknologi tinggi untuk mengubah master yang kuat. Katanya master yang sudah menjadi bahan eksperimennya memiliki kekuatan yang mengerikan. Savan melihat Profesor Black dengan wajah yang ketakutan. Kemudian dia berbicara pada Jerry, bisa dibilang master yang sudah diubah olehnya hampir seperti robot dalam film. Profesor Black tersenyum. Berkata, "Bagus. Ternyata ada orang yang mengetahui hasil pencapaian aku. Kamu memiliki kepintaran dan kekuatan yang cukup baik. Tapi sayangnya kamu bukan alam dewa yang sempurna." "Alam dewa sempurna?" Jerry terlihat sedikit bodoh di hadapan Profesor Black yang tidak mengerti maksud darinya. Profesor Black menghadapi Jerry dengan sangat sabar. Dia berkata, "Seperti namanya Master Alam Dewa yang sempurna. Ini adalah pernyataan yang aku buat berdasarkan penelitian aku sendiri. Syarat yang paling dasar untuk menjadi seorang Master Alam Dewa yang sempurna adalah dia harus memasuki tahap awal Alam Dewa sebelum usia 30. Kedua, masuk ke tahap tengah alam dewa sebelum umur 40 tahun. Tahap akhir alam dewa sebelum 50 tahun dan mencapai puncak alam dewa sebelum 60 tahun. Ketiga, kemampuannya yang luar biasa bisa membunuh musuh tanpa pandang tingkatan. Ketiga poin ini tidak boleh kurang sama sekali. Selama beberapa tahun ini kamu adalah Master Alam Dewa sempurna pertama yang pernah aku temukan." Jerry memasang wajah yang marah. Dia seperti bertanya dan jawab sendiri. Tapi dia tidak bisa menutupi keinginan ambisinya yang ingin menjadikan dirinya sebagai bahan percobaan. "Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan?" tanya Jerry sambil memicingkan matanya.
Ini adalah obat sempurna yang aku teliti dengan menggunakan teknologi genetika. Kamu hanya perlu memakan obat ini. Maka kamu bisa menerobos puncak alam dewa dan masuk ke dunia bela diri yang baru. Profesor Black mengeluarkan sebuah obat dan berbicara dengan ramah. Pergi. Jerry membentaknya, lebih baik kamu pergilah dari sini sebelum aku marah. Jika tidak, jangan salahkan aku kalau bersikap tidak sopan padamu. Jerry. Kemau adalah master alam dewa sempurna yang sudah menghabiskan banyak uang aku. Jadi bagaimana mungkin aku akan melepaskan bahan eksperimen sebagus kamu? Profesor Black tersenyum dan berkata, kemarilah. Asalkan kamu memakan obat ini, maka kamu akan menerobos puncak alam dewa. Nantinya kamu bisa menguasai dunia dengan kekuatan kamu sendiri. Prajuritku, kemarilah. Profesor Black berbicara dengan angkuh. Dia terlihat seperti orang gila. Dia memang orang gila, ilmuwan gila. Kalau begitu maka aku akan membunuh kamu, kata Jerry sambil memancarkan aura membunuh. Dia benar-benar sudah marah. Menghadapi orang gila seperti ini sangat berbahaya. Jika dia tidak membunuhnya, maka dirinya tidak akan bisa hidup dengan tenang. Kamu tidak akan bisa membunuh aku. Profesor Balke berbicara sambil tertawa. Sepertinya dia tidak takut pada Jerry sama sekali. Tentu saja jika dia takut pada Jerry, bagaimana mungkin dia akan muncul di sini? Setelah dia selesai bicara, tiba-tiba ada 4 orang muncul di belakang tubuh Profesor Black. Benar, orang-orang itu. Satan menunjuk beberapa orang di belakang Profesor Black dengan wajah terkejut. Kemudian dia berbicara, mereka yang berhubungan dengan pemimpin. Jerry tidak berbicara. Tapi dia benar-benar sangat terkejut dengan kekuatan bela diri yang dia miliki. Dia tahu jelas apapun ada orang lain di sekitarnya. Tapi keempat orang ini tidak ketahuan olehnya, sama seperti Profesor Black. Sama seperti Profesor Black, Jerry juga tidak merasakan aura bela diri apapun dari tubuh 4 orang ini. Mereka terlihat seperti orang biasa. Tapi dia juga merasakan sebuah bahaya dari keempat orang ini. Kamu pasti merasa sangat penasaran sebelumnya mereka bersembunyi di mana. Lalu apa tingkat kekuatan mereka? Benar bukan? Profesor Black sepertinya bisa membaca isi hati Jerry. Kemudian dia berkata, aku akan beritahu kamu. Master yang lebih kuat dari kamu saja tidak akan merasakan keberadaan mereka. Mereka membawa komponen yang melindungi medan magnet. Seorang master hanya dapat merasakan kekuatan master lainnya dalam jarak tertentu, yang juga merupakan manifestasi dari medan magnet. Selama medan magnet dapat dilindungi, sangat mudah untuk melindungi keberadaan master. Profesor memasang wajah yang angkuh. Dia terlihat seperti anak kecil yang ingin membuat orang lain tahu atas hal yang diperbuat olehnya. Jerry, makanlah obat itu. Asalkan kamu makan obat ini, maka aku akan melepaskan teman kamu dari sini, kata Profesor Black sambil tertawa. Kak Chen. Setelah Profesor Black selesai bicara, terdengar suara yang sangat familiar baginya. Charles dan Dewa Petir yang sudah pergi terlebih dahulu, tiba-tiba dibawa kemari oleh 4 anak buah Profesor Black. Sama seperti 4 orang yang ada di sisi Profesor Black, dia tidak merasakan aura tertentu dari keempat orang ini. Bersambung. Bab 1085. Obat sempurna. Kamu cari mati. Ketika Jerry melihat Charles dan Dewa Petir ditangkap kembali, ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat ganas. Mereka sudah diusir oleh Jerry sebelum pemimpin Red Dust mati. Tapi sekarang Profesor Hitam menangkap mereka lagi. Sepertinya Profesor Hitam sudah ada dari tadi untuk melihat pertarungan di sana. Tapi Jerry tidak tahu kalau ada orang yang bersembunyi di sekitar sana. Kita semua adalah orang dewasa. Tidak perlu banyak omong kosong lagi. Karena aku sudah menemukan kamu, maka aku akan mencari tahu semua tentang kamu. Profesor Black tetap berbicara sambil tersenyum, menghadapi orang seperti kamu hanya perlu menggunakan orang yang ada di sektiar kamu baru ada efeknya. Kemudian dia mengeluarkan obat lagi dan diberikan pada Jerry.
Berkata, aku janji padamu untuk melepaskan dua orang ini jika kamu mau makan obat ini. Kak Chen. Jangan. Tuan jangan. Charles dan Dewa Petir langsung berteriak secara bersamaan saat mendengar hal ini. Meskipun mereka tidak tahu dengan hal yang terjadi dan tidak tahu obat apa yang ingin diberikan oleh Profesor Black kepada Jerry. Tapi mereka tahu Jerry pasti akan berada dalam bahaya jika makan obat ini. Bagaimana mungkin Jerry tidak tahu akan hal ini? Tapi saat ini Charles dan Dewa Petir ada di tangan Profesor Black. Dia tidak ada pilihan lain. Dia benar-benar tidak ada cara untuk menghadapi orang gila. Apakah kamu yakin akan membebaskan mereka kalau aku mengkonsumsi obat ini? Tanya Jerry. Profesor Black menganggukkan kepala dan bertanya, lepaskan dia. Siapa yang menyangka Profesor Black langsung menyuruh orang untuk melepaskan Charles dan Dewa Petir sebelum Jerry menyetujui permintaannya untuk mengkonsumsi obat itu. Sekali Charles dan Dewa Petir dilepaskan, mereka langsung pergi ke sisi Jerry dan melihat ke arah Profesor Black dengan wajah yang marah. Jerry, aku sudah melepaskan mereka. Apakah semua ini sudah cukup tulus? Sekarang bukankah sudah saat kamu mengkonsumsi obat sempurna ini? Profesor Black berbicara sambil tersenyum. Dia sepertinya tidak takut sama sekali kalau Jerry akan menolaknya dan langsung melemparkan obat itu pada Jerry. Jerry pun menerimanya. Orang brengsek ini menangkap kami. Sekarang kami sudah mendapatkan kebebasan. Cara apa yang ingin kalian lakukan untuk mengancam Kak Chen? Kata Charles dengan sangat marah. Setelah menggunakan obat yang diberikan oleh Jerry kepadanya, lukanya sudah kembali stabil. Hanya saja dia takut sudah terluka parah. Jadi dia masih tidak ada kekuatan untuk bertarung. Sedangkan keadaan Dewa Petir sedikit lebih baik. Dia tidak terluka terlalu parah. Lalu Jerry sudah memberinya obat. Jadi lukanya sudah kembali stabil dari tadi. Dia bahkan sudah memiliki kekuatan alam dewa tahap tengah. Saat ini dia melihat ke arah Profesor Black dengan wajah yang marah. Kemudian dia berbicara sambil menggertakkan giginya, karena kalian yang sudah melanggar aturan terlebih dahulu. Maka seharusnya tidak masalah jika kami juga melanggar aturan. Profesor Black tidak peduli dengan kata-kata dua orang ini. Dia hanya tersenyum pada Jerry dengan wajah yang tidak takut sama sekali. Ekspresi wajah Jerry sangatlah gelap. Dia melihat obat sempurna itu dengan wajah yang bingung. Pergilah kalian. Jerry tiba-tiba buka suara. Terlihat jelas dia melontarkan kata ini untuk Charles dan Dewa Petir. Kak Chen. Tuan. Charles dan Dewa Petir tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Jerry masih menyuruh mereka pergi dari sini. Padahal mereka sudah terjebak di sana. Aku suruh kalian pergi. Ini adalah perintah. Bentak Jerry. Charles dan Dewa Petir masih tidak mengerti apa obat sempurna ini. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu dengan hal ini? Tadi pemimpin Red Dust hilang kendali setelah mengkonsumsi obat ini. Kemudian dia mati dengan tubuh yang meledak. Dia tidak berani jamin apakah dirinya juga akan lepas kendali setelah mengkonsumsi obat sempurna ini. Jika dia lepas kendali, apakah dia akan membunuh Charles dan Dewa Petir juga? Dia tidak yakin dengan semua ini. Iya. Meskipun Charles dan Dewa Petir tidak rela dan tidak ingin pergi dari sana. Tapi mereka adalah seorang prajurit. Perintah adalah tugas mereka. Kamu juga pergi. Jerry berbicara pada Satan. Saat ini pemimpin Red Dust dan Lucifer sudah mati. Jadi tiga dewa pembunuh alam dewa dari Red Dust hanya tersisa Satan seorang. Jika dia masih bisa hidup, maka dia bisa mengandalkan Satan untuk mengendalikan Red Dust. Terima kasih Tuan Yang. Anda lebih berhati-hatilah. Satan tidak menolaknya. Dia tahu seberapa mengerikan Profesor Black. Lagi pula dia juga tidak akan begitu bodoh hingga mempertaruhkan nyawanya untuk Jerry. Tidak lama kemudian Charles dan yang lainnya sudah pergi dari sana. Di belakang Profesor Black ada 8 orang. Hingga saat ini Jerry masih tidak tahu jelas dengan kekuatan 8 master ini. Tuan Yang, kamu sangat pintar. Profesor Black tersenyum. Berkata, aku berani janji padamu. Asalkan kamu makan obat sempurna ini.
Maka kedepannya aku tidak akan mempersulit orang di sekitar kamu lagi. Kamu tahu sendiri pengejaran aku hanya master alam dewa sempurna. Meskipun ada banyak master di sekitar aku, tapi di mata aku mereka semua hanyalah sampah. Meskipun lontaran katanya sangat tidak enak didengar, tapi hal ini membuat Jerry merasa lebih tenang. Alasan dia bersedia memakan obat sempurna ini setelah menyuruh Charles dan Dewa Petir pergi karena dia tidak berani jamin kalau Profesor Black tidak akan menyerang orang di sektiarnya. Profesor Black sangatlah pintar. Dia menangkap Charles dan Dewa Petir hanya untuk mengancamnya saja. Kemudian dia pun membebaskan mereka. Semua ini karena dia mengerti orang seperti apa Jerry itu. Jika anak buah Profesor Black bisa menangkap Charles dan Dewa Petir dengan mudah, berarti meskipun Charles dan Dewa Petir sekarang sudah diselamatkan, tapi jika Profesor Black buka suara, maka mereka berdua pasti akan ditangkap lagi. Ini adalah rasa percaya diri Profesor Black. Jerry, cepat makan obat ini. Profesor Black melihatnya dengan tidak sabar. Dia sudah melakukan penelitian ini dalam waktu yang sangat lama. Dia juga sudah melakukan banyak percobaan. Tapi tidak ada satu orang pun yang berhasil. Bahkan pemimpin Red Dust pun gagal. Sekarang dia bertemu dengan bibit yang begitu bagus seperti Jerry. Bagaimana mungkin dia akan melepaskannya? Jerry melirik Profesor Black sekilas. Karena dia tidak memiliki keraguan apapun, dia pun langsung menelan obat sempurna ini. Dari awal hingga akhir tatapan mata Profesor Black hanya menatap Jerry. Dia bahkan langsung mengeluarkan sebuah catatan. Seperti mencatat semua hal yang terjadi pada tubuh Jerry. Detik ke-9 wajahnya berubah menjadi merah. Detik ke-17 matanya berubah menjadi merah. Detik ke-21 kekuatan tubuhnya mulai meningkat. Detik ke-34 aura kekuatannya meledak. Profesor Black melihat jam sambil mencatat kecepatannya dengan mata yang penuh semangat. 8 master yang ada di belakang tubuhnya sudah muncul di sekitar Jerry. Mereka semua memasang wajah yang serius dan menatap Jerry dengan lekat. Sepertinya mereka sudah siap untuk bertarung kapanpun. Setelah Jerry memakan obat sempurna ini, dia merasa dirinya seperti telah menelan minyak yang sangat pedas, sehingga tenggorokannya seperti terbakar. Kemudian dia merasakan sebuah kekuatan mengerikan yang meledak dalam tubuhnya. Setelah itu kekuatan dalam tubuhnya mulai meningkat dengan cepat. Ark! Jerry tiba-tiba meraung keras. Permukaan tanah bawah kakinya langsung retak dan menjalar ke sekitar sana. Haha, bagus. Lanjutkan. Terus terobos tingkat kekuatan yang baru. Profesor Black berteriak dengan tatapan yang penuh semangat. Bersambung.